Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Jatuhnya Konstantinopel 1453. Jalur dagang rempah-rempah dari Asia ke Eropa terputus setelah dikuasai Turki Utsmania. Eropa harus mencari jalur baru ke Asia. 2. Revolusi pengetahuan dan navigasi. Penemuan kompas, peta, dan kapal laut karavel memungkinkan eksplorasi laut jauh. 3. Motivasi 3G. Gold, Glory, Gospel. Gold mencari kekayaan rempah-rempah, lada, jengki, pala, uli. Glory memperluas kekuasaan dan kejayaan negara. Gospel menyebarkan agama Nasrani. 2. Bangsa Eropa yang datang ke Nusantara. Pertama, Portugis 1509 sampai 1575. Datang pertama kali ke Malaka tahun 1509, menguasainya tahun 1511. Memusatkan penguasaan di Maluku, Ternate, dan Tidore. Menguasai perdagangan rempah dan membangun benteng. Ditentang rakyat Maluku, perlawanan Ternate, Hitu, dan Perang Patimura 1817. B. Spanyol. Datang ke Tidore tahun 1521. Ekspedisi Magellan. Sempat bersaing dengan Portugis di Maluku. Diatur dalam perjanjian Saragossa 1529. Spanyol harus meninggalkan Maluku. C. Belanda. VOC paling berpengaruh. Datang ke Banten tahun 1596. Ekspedisi Cornelis de Houtman. Mendirikan VOC 1602. Monopoli perdagangan dengan kekerasan, menguasai pusat perdagangan dan pelabuhan penting Ambon, Batavia, Makassar. VOC bubar tahun 1790-an. Kekuasaan diambil alih oleh pemerintahan Belanda. D. Inggris singkat berkuasa di Indonesia tahun 1811 sampai 1816 di bawah Thomas Stamford Raffles. Membubarkan sistem kerja paksa VOC dan mengandalkan ladder sawah tanah. 3. Masa Republik Batav, Republik Batavia, dan dampaknya di Indonesia. Apa itu Republik Batav? Republik Batav 1795 sampai 1806 adalah negara di Eropa, Belanda, yang dibentuk setelah negeri Belanda dikuasai oleh Prancis, Napoleon. Pemerintahan disusun berdasarkan prinsip Revolusi Prancis, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. B. Dampak terhadap wilayah Nusantara. Ketika VOC bangkrut 1799, semua kekuasaan dari aset VOC di Nusantara diambil alih oleh Republik Batav. Karena itu, Indonesia masuk dalam koloni Republik Batav. Kebijakan penting pada masa Republik Batav di Indonesia. 1. Akhir VOC 1799. Pemerintahan kolonial diambil alih langsung oleh negara, bukan perusahaan dagang. 2. Pembentukan pemerintahan Hindia Belanda. Sistem pemerintahan lebih terpusat dan teratur mulai seperti negara koloni. 3. Reformasi administrasi, perbaikan sistem dan perpajakan. Perubahan struktur pemerintahan daerah. 4. Gubernur Jenderal penting. Herman William Daendels 1808 sampai 1811 pada masa pemerintahan yang dipengaruhi Prancis setelah Republik Batav. Membangun jalan raya, pos anyar, penarukan, pembangunan benteng, dan memperkuat pertahanan. D. Berakhirnya Republik Batav tahun 1806. Republik Batav berubah menjadi kerajaan Belanda di bawah Napoleon. Setelah itu, kolonialisme di Indonesia semakin kuat sampai lahirnya pemerintahan Inggris 1811 dan kembali Belanda 1816. 4. Kesimpulan singkat, bangsa Eropa datang ke Nusantara karena perdagangan rempah dan jalur laut baru. Portugis dan Spanyol datang lebih awal, tapi Belanda VOC yang paling lama akan dan kuat pengaruhnya. Setelah VOC bubar, Nusantara menjadi bagian dari Republik Batav, periode penting yang memulai struktur pemerintahan kolonial modern. Era ini memunculkan kebijakan besar seperti membangun jalan raya pos. Demikian materi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.